Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Marilah kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk memahami tentang agama ini dan diringankan untuk mengamalkannya. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, yang barokah untuk taat dan untuk ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan tema Hilful Fudul. Hilful Fudul. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu. Sesuatu ini kalau penting ya. Tadi malam kita sudah menekan kepada majelis ulama untuk segera mengeluarkan fatwa, merapatkan syarah kembali. Saya yang paling keras, Bapak Ibu, karena ini vaksinasi untuk COVID kan sudah mulai berjalan ya. Bapak Ibu sudah divaksin belum? Ya, vaksin itu hukumnya halal kalau gratis. Kalau bayar haram. Karena kita ini diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu. Kalau atasan kerumunan, maka masjid itu menjadi sasaran tembak yang utama. Ini penipuan ini. Okay. Jadi nanti saya pikir baik di nanti Ramadan harus akad sudah. Tidak ada apa-apa Pak sekarang ini sudah. Sebentar lagi oleh gubernur tidak akan diumumkan karena sudah ada vaksin. Padahal vaksin itu juga tidak ada pengaruh apa-apa. Karena teman saya 2 itu vaksin ya tetap jadi COVID 2 kali vaksin. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana soft ini rapat. Nanti Ramadan harus rapat. Jadi adanya COVID ini karena diumumkan. Sebentar lagi kita 2 bulan lagi atau 3 bulan ini tidak akan diumumkan karena sudah ada vaksinasi. Kalau ada vaksinasi, kalau masih diumumkan mereka akan malu. Jadi dulu sudah saya pernah sampaikan di awal, hilangnya corona itu dengan 2. Kalau vaksinnya sudah beredar. Kalau vaksinnya sudah beredar, maka pemerintah tidak akan mengumumkan ada korban lagi. Kalau sudah tidak ada pengumuman korban, otomatis tidak ada. Atau kita sendiri dengan keyakinan kita menganggap tidak ada. Yang sakit biarlah sakit. Yang di rumah sakit biarlah di rumah sakit. Yang mati ya biar mati, masa kata pada mati tadi. Tapi yang saya pikirkan ini nasib besar juga. Karena kita tidak mengekor kepada siapapun, ya kita harus mengambil keputusan. Rapatkan kalau Ramadan. Paling tidak kalau masih ragu-ragu ya masih mau mepet-pet, tapi ya jangan jalan jauh-jauh. Saya khawatir gak cukup masjid itu. Kita banyak membuat tackle ini, Bapak. Kembalikan kepada asalnya. Kalau masjid yang memang itu ada mata rantai pemerintah, ya saya memaklumi masjid Polda, masjid
di Kodam Jaya itu karena mereka rata-ratanya kepada pemerintah. Masjid Al-Akbar itu 2,5 meter. Iya, masjidnya kan luas, tapi kalau kita kan punya keputusan sendiri. Makanya nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan sehingga rapat. Dasarnya ini sama sholat renggang, tapi ngaji ini ya berdoa itu berubah. Gimana ini? Ini logika yang apa ini? Dan saya sebagai orang ini, sebagai sesepuh atau berarti tua sesepuh mengharapkan nanti Ramadan itu sudah bisa normal kembali. Logikanya loh Pak, sama kita nih kita sholat renggang, ini paling ngaji ya untuk salam terus ya nopo nih. Padahal yang penting ini kalau apa tes stop nih. Ya sepakat gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi dan melindungi kita semua, termasuk masjid Al-Akbar. Mudah-mudahan terawih itu bisa rapat, babul jannah. Karena itu juga masjid kiblatnya orang Sememi semua. Heran saya itu. Kalau kita ini tidak ada pengumuman apa-apa. Jadi hilangnya COVID ini karena tidak diumumkan. Kenapa tidak diumumkan? Karena sudah ada vaksinasi. Kalau vaksinasi masih diumumkan, izin tak boleh Pak. Hilang KTP. Jangan dibahas, jangan dikeluarkan, akan hilang sendiri. Dari dulu sampai sekarang kan orang loro ya loro, orang mati ya mati. Ya, dan gejalanya juga sama. Makanya selalu dikatakan bahwa COVID ini selalu gejalanya dinisbatkan pada penyakitnya. Ini agar memang kelihatannya ada gitu Pak. Apa? Flu, panas, tenggorokan, seri, dodone sesek. Akhirnya semua orang sudah sering begitu cari gejala lain. Apa? Perutnya sakit. Ternyata sudah selesai, ganti dasi nelu. Terakhir untuk cepat-cepat itu COVID Pak. Dengkul kemeng itu COVID. Ya, saya bukan tidak percaya, tapi saya harus meyakinkan diri sendiri dan kepada masyarakat bahwasanya syariat Nabi itu harus segera dikembalikan dan waktu yang tepat itu Ramadan. Ayo kembalikan syariat Rasulullah. Yang pertama adalah subuh setahun Bapak Ibu, sudah cukup setahun. Jika dia deledel itu cukup. Nah, Mekah Madinah kok dipanggil ngoten Ustaz. Ya sekarang Mekah Madinah kok memiliki sangat Mekah Madinah. Ya karena mereka juga tidak murni karena pandemi, mereka juga karena urusan politik internasional. Bismillah. Beberapa masjid ini sudah mulai rapat, ya. Tapi momentum yang terbaik adalah Ramadan. Mudah-mudahan tidak diacak-acak lagi. Ngeten iki Ramadan kurang seminggu, pemerintah ngomong ya padha ae balik maneh, Pak. Ya intinya pengumuman itu. Nek mboten kulo menapa-napa njenengan itu pesan kami. Tadi malam saya rapat dengan teman-teman itu mencoba untuk menekan majelis ulama. Siapa tahu dengan keputusan majelis ulama itu takmir juga ada rasa percaya diri loh gitu. MUI sudah mengumumkan, tapi ini bukan urusan MUI, ya urusan kita sendiri Pak. Sama tentang warkop jaga jarak sama tentang warkop. Nah, ya warkop gak jaga jarak, nang pasar gak jaga jarak. Tadi kemarin malam saya ke mall itu ngantar anak saya, di foto-fotonya itu tidak jaga jarak. Datang langgar nang masjid, jaga jarak, yo, tidak adil. Kalau gak terima. Padahal perintah itu yang rapat itu justru di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya tetap kita ini selalu melihat kondisi. Tapi kalau direncanakan mulai sekarang, nanti rasa percaya diri itu akan muncul. Di samping nanti
khawatir jamaahnya itu kalau Ramadan utamanya hari-hari awal itu membludak. Ya, kalau seperti ini, kemarin saya Jumatan Bapak Ibu di salah satu masjid itu renggang ini. Setelah penuh ditutup, sehingga mereka sholatnya di jalan-jalan. Kasihan. Padahal kalau dirapatkan, mereka itu bisa masuk ke dalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada peristiwa Hilful Fudul namanya, yang terjadi di bulan Dzulqa'dah atau pada bulan haram, bulan suci. Kenapa haram itu, Pak? Rajab, namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan haram itu yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 lepas. Kalau Ramadan termasuk bulan apa? Oh tidak, Ramadan ini di atasnya bulan haram. Tadi tidak termasuk 4 dari Arba'atul Hurum yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Jadi ada peristiwa percekcokan antara kabilah-kabilah di Mekah. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Jadi pertentangan kepentingan itu dari dulu sudah ada, akhirnya dibikinkan kesepakatan. Ini yang selalu kita sampaikan kepada jamaah bahwa Allah Ta'ala itu memberikan hukum juga dengan kesepakatan. Salah satu yang kita bangun kesepakatan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu kesepakatan kita untuk mencapai kehidupan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lah tiang saya gitu, Pak Budi. Gitu tiang saya gitu. Sudah sampai karena Nabi Nabi. Tapi apakah semua orang menerima Nabi sebagai Rasul? Tidak. Jadi tidak semua orang baik itu kemudian diterima. Misalkan dengan tiang saya ini, tiang saya itu bukan bebas menyampaikan nopo mawon, Pak. Harus tahu saya berada di mana. Saya berada di mana. Apalagi Rasulullah di Madinah itu posisinya hijrah ini pendatang. Nabi bergaul dengan siapa? Dengan sesama Muslim, dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi, dengan Munafikun. Kalau Nabi buat gawe kesepakatan, Pak, buat sadar. Lah kesepakatan itu selalu di luar dari hukum Allah. Contoh, perumahan ini dibentuk supaya maslahat, di satpam sana itu ada tulisan portal akan dibuka jam 4 pagi dan ditutup jam 11 malam. Ada orang yang ahli agama datang, mana dalil Qurannya? Ya kalau nah penutup portal dari dalil sampai. Mana dalil hadisnya? Tidak ada. Tapi kesepakatan itu dibentuk agar seluruh komplek ini merasakan keamanan dan kenyamanan. Itu namanya khilaf, perjanjian kesepakatan. Pokoknya orang Mekah ini tidak boleh ada teraniaya, karena mereka itu masih semi hukum rimba. Kalau ada teraniaya, maka kita ada di pihaknya, harus dibela. Itu salah satu kesepakatan. Dan biasanya kesepakatan itu naluriyah. Ya. Ini berlaku apabila apa? Apabila kita tidak hidup
dengan komunitas kita sendiri. Kabilah-kabilah banyak. Kalau saya punya murid, punya pondok misalkan Pak ya, itu anak-anak tinggal di rumah saya berhak. Saya kasih peraturan sendiri, saya kasih sistem sendiri, dan mereka harus taat kepada saya. Karena itu dalam kekuasaan saya. Tapi saya bergaul dengan masyarakat yang mereka juga punya hak yang sama. Akhirnya ada khilaf namanya, khilful, kesepakatan. Makanya kita ini bertahan, jangan sampai ada ideologi lain selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau tidak, hancur Pak, betul. Saya mengamalkan Islam, jelas. Tapi saya punya kesepakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar agar keberadaan negara ini baik. Untungnya yang bikin undang-undang itu kan ulama-ulama. Jadi walaupun ada undang-undang Pancasila, semuanya dikembalikan kepada Quran dan hadis. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi prakteknya sesuai dengan Quran dan hadis. Contoh nopo, ketuhanan yang Maha Esa. Niku cara orang apa Pak? Qul huwallahu ahad kan ngoten. Tapi boten Pancasila satu, qul huwallahu ahad. Tahlilan namanya. Itu namanya khilful. Sedangkan siapa yang berbuat zalim? Jadi tadi kan kalau ada orang teraniaya itu namanya madlum, maka dia harus dibela. Sedangkan orang yang berbuat aniaya atau zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan. Dan perjanjian Hilful Fudul itu dihadiri oleh Rasulullah SAW yang usianya masih muda, sekitar 15 sampai 17 tahun. Nah, kemudian setelah Rasulullah dewasa, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah bersabda begini, aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya. Jadi Nabi bercerita kepada sahabat, dulu aku waktu kecil itu pernah hadir dalam satu perjanjian yang bagus, perjanjian itu yang lebih menarik daripada seekor keledai yang terbagus. Seandainya dulu Islam sudah turun, maka aku sebagai Nabi akan sepakat dengan perjanjian itu. Coba. Maka saya selalu mengatakan, hukum Allah itu enten-enten. Kalau kita belajar hukum, satu, kembali kepada Quran jelas, kembali kepada hadis pasti, kembali kepada ijma' para ulama. Yang keempat qiyas, yang kelima kesepakatan, yang disebut dengan al-hilf. Kesepakatan ini dibentuk untuk kemaslahatan kehidupan. Contoh, panjenengan medal sampai tenggene manukan mereka Pak, di perempatan itu mesti enten lampu merah, lampu hijau, traffic light. Kalau merah harus berhenti, pun sepakat ya. Hijau budal. Tujuannya apa? Agar pengguna jalan itu aman, nyaman. Maka mengikuti hukum positif yang disepakati di dalam Islam itu sama halnya dengan mengikuti hukum Allah. Sama melanggar lampu merah, melanggar hukum Allah. Jadi buatan gak sholat tok Pak, dosa itu buatan sholat tok sampean. Lampu merah diterjang itu dosa sampean. Engko nang akhirat ditagih sampean. Apa disiksa niku? Kula salah apa malaikat? Kula sholat, kula ngaji, kula mboten nate korupsi. Salah apa kula? Salah musito ya. Ana lampu merah mbok terahi. Lho, mboten kan dalile lho, ngawur itu. Hukum positif. Hukum positif. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham apa itu. Jadi kesepakatan yang dibangun untuk kemaslahatan, keamanan, kenyamanan itu menjadi hukum Allah. Biasanya sudah masuk anak detail. Ibu-ibu, ini
dan hukum. Kalau keluar rumah harus izin suami jika punya suami. Makanya dari suami ini ribet gitu. Ibu ini ribet gitu. Metu aja butuh izin. Kalau nggak izin nanti suaminya nggak ridho ya dosa. Tapi suami harus begitu lah Pak Ibu. Apa? Ojo metu tuku lombok nang ngarepe gange izin. Lah ini kan masalah kesepakatan. Jadi yang dimaksud izin itu apa? Kalau istrinya itu keluar sampai berapa jam dan dengan urusan yang boten kabeh wong wedok metu toko pager nyapu izin dhisik. Sing lanang turu gak jadi tangeni. Wakile kotor kabeh. Kok kali sapa Ibu? Iya Pak, dari kudu izin nang sampeyan. Aku metu durung izin. Nah, ini salah kaprah Bapak Ibu. Tadi malam ada dialog. Saya mengatakan ada orang bangun masjid Bapak Ibu. Strategis di jalan raya. Jalan di mana orang lalu lalang. Tapi dia tidak mau mewakafkan. Jadi masjid pribadi. Ya biaya dewi macam-macam orang kaya. Terus tanya kepada saya bagaimana ini hukumnya Pak? Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i masjid itu harus wakaf. Oh jadi ini kepentingan umum. Harus wakaf supaya diurus orang banyak, orang lain bisa mengurus. Jadi barang-barang lebih swarga lah, jadi pek dewi swarga. Tapi kalau memang tidak mau diwakafkan, maka dia harus punya akad. Apa akadnya? Akad meminjamkan kepada jamaah. Isti'arah. Artinya setiap orang yang masuk di masjidnya mengambil air wudhunya itu halal, boleh. Karena kalau masjid atau mushola pribadi Bapak Ibu itu sama dengan rumahnya. Wong mlebu kudu izin. Juga banyak kudu izin. Lah sing duwe masjid sing duwe mushola tidak selamanya itu ada. Makanya Syafi'i langsung Imam Syafi'i kalau ada disebut masjid semuanya harus wakaf. Dulu Rasulullah SAW menjadikan masjid itu sebagai kantor untuk menyebarkan Islam. Makanya masjid itu bangunan yang asli ini khusus ibadah sholat, zikir, maca Quran itu harus ada bangunan di luar masjid. Kenapa? Untuk urusan dunia yang mensupport masjid. Saya mengerti Masjidil Haram ya Pak, medal itu masih buatan nanti umroh insya Allah ngerti Pak. Lihat tayangan video di YouTube itu ada hotel. Hotel ini ngungkuli dhuwure kabeh. Sing dhuwur ana jamin itu. Niku jenenge approach. Approach itu jamak dari burj. Burj itu pemancang menara. Di dalamnya ada sekitar 12 hotel. Yang paling terkenal zaman Pullman Zamzam, Grand Zamzam itu. Di Soreanten Mall. Itu dikritik itu raja pertama yang memancangkan itu Raja Fadil. Dikritik. Kok ana bangunan ngungkuli dhuwure kabeh. Panjenengan nek umroh terus pas asal hotel beriku Pak. Itu ada yang kamar tuh view-nya kabeh. Ketok. Ya saya rada larang Pak ya. Nek saya rada murah itu view-nya tembok ya. Delok kamar itu tembok. Kayak ketok apa. Rada sedengan itu nama view-nya gunung. Delok kok gunung. Tapi bayar larang itu biasa view-nya kan. Atau biar tahu Mbak, bisa tangan ini ketika Ka'bah pas rezeki, ya dikritik. Kamu tidak menghormati Ka'bah. Kok ada bangunan ngumuli Ka'bah? Apa katanya raja waktu itu? Karena saya membangun ini untuk kepentingan masjid. Mulai itu sih Waqaf Al-Malik Abdul Aziz. Seluruh hasil dari hotel ini, mall ini, semuanya akan diperuntukkan untuk ngurus masjid. Karena dulu Rasulullah begitu, itu alasannya. Kalau itu hanya untuk bisnis murni,
Tidak berani mereka. Jadi hotel itu tidak ada satupun yang mengambil keuntungan, tapi keuntungannya untuk masjid. Makanya masjid itu harus diberi sesuatu yang di luar itu, usaha apa supaya untuk mengcover kebutuhan masjid. Saya masih nanti umroh haji, nanti mau tetap kepanggil kota amal kan Masjidil Haram. Kota amal itu nyerah ini karena di cover itu. Ya nanti Masjid Baitija nanti ke depan itu akan didirikan warkop. Yang warkop ini untuk mengcover kebutuhan masjid. Itu namanya apa? Gayung bersambut. Kalau sudah begitu enak Bapak Ibu sekalian. Makanya saya salut kalau ada yayasan masjid di depannya itu ada minimarket, ada pom bensin dan lain sebagainya. Ya. Itu namanya khilf. Apa tujuan perjanjian tadi Bapak Ibu? Adalah mengenyahkan keberanian jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Jadi asalnya orang kaya nyaplok orang miskin, yang kuat nyaplok yang lemah. Belum ada undang-undang, Islam belum turun, Al-Quran belum turun. Ini kalau tidak, banyak orang yang dirugikan. Akhirnya bikin perjanjian. Ada yang berpendapat sebab perjanjian ini karena ada seorang dari Zubair yang tiba di Mekah sambil membawa dagangan. Lalu barang-barang dagangannya dibeli oleh Al-Asl dan Wa'il As-Sahmi, namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya, yang juga mengkhianati sekutu-sekutu yang lain dari Abdul Dad, Makhzum, Jum'ah, Sam dan Adi. Oleh karena itu mereka pun tidak lagi memperdulikan. Kami kok mboten enten hukum ngono ya napa Pak? Yang dirugikan ini loh. Ini saya kan mboten merasa ditipu, lapor polisi. Ditipu, lapor polisi. Jadi orang-orang yang itu punya hak yang sama. Ini sama, ini namanya al-hilf. Dan umpamanya tiang itu terus melanggar oleh lapor polisi lah, ya seakan menang sing duwe lah. Katanya uang itu berkuasa. Saudara sama buat enggak? Berkuasa Pak, tetap ya napa uang itu berkuasa. Awas sampean numpak pesawat mawon nek duwe akeh selungguh ngarep. Jadi nek numpak pesawat terus ngumuri dhewe iki kok ini gak duwe duit. Ngaten kelas ya kan Pak. Jadi kalau nanti haji ini menyaringi wapres ini waktu ini Pak Yusuf Kala. Masya Allah Pak, itu memang duit itu berpengaruh ya, duit itu berpengaruh. Ruang tunggunya saja beda Pak. Ono pijet barang, ya. Enten kafe ini Masya Allah. Ini biasa-biasa di ruang tunggu antri itu sampai dijejah itu teko pesawat jebret itu dijemput kali mobil. Dan ini saya pesawat itu. Nih mriki lak wonten. Laran mlebu ini antrian imigrasi. Antrian dawa kadang jam-jaman. Niku pesawat udah jebret, pintunya dibuka, mobil jemput. Pun sampai hotel. Dan hotelnya pun mewah. Nah, ternyata uang juga. Jenengan nggak ada yotro 1.000 karena nggak ada yotro 11.000 senang pun nih. Di 1.000 ngomong waras kabeh. Karena mau duit 1.000 ini Pak digawa dahar ngene rel sepur niku bisa ini sampe. Ayam saged, nggih. Sate iki saged. Sego goreng saged, sak warna-warni iki sego goreng saged 1.000. 10.000 mikir ora apa kira. Akhirnya sego pecel. Itu pun gak ada iwak. Mek mulupan kok.
Pinten nambah tambah ayam niku, nambah ayam niku digane waduh gak cukup. Iki sedo sewang sono wong ya asal sego kali kulupan kali bumbu pecel. Nggih pun niku mawon. Itu menunjukkan bahwa uang ini masih menang. Orang ngomong kita orang itu harus lillahi ta'ala, nggak boleh harus karena uang. Nah, kalau diundang yayasan sinten karena di Bukhari ini yayasan Khadijah ini ceramah beliau, ceramah ketua yayasan ngomong, sampai harus ikhlas bekerja di sini ya, ikhlas itu hatinya karena Allah. Jadi ketua yayasan omongannya ya. Teman-teman kalau ceramah, saya doakan mudah-mudahan gajinya naik semua, amin. Tunjangannya naik semua, amin. Gimana Pak Bu, gajinya naik, kalau tunjangannya naik, ikhlas nggak? Ikhlas. Nah, saya ketua yayasan ikhlas jadi unggah no bayaran. Ikhlas tunggu-tunggu putih Pak. Makanya sama kayak istri. Dia orang itu diopeni api Pak. Dia baliknya ya taat kepada suami. Lalu saya menganang sambatan. Saya punya istri itu kok selalu membantah perintah suami bos. Tidak pernah taat. Kalau jalan jatah malam Jumat, ganti kayak. Akhirnya bojone iki protes. Nggih mboten kula paringi misal blonjone nggih mboten diparingi kula. Ayo blonjone dhisik tak kei kon. Nek blonjone separo ya tak kei separo. Lawan iki fulus namanya Pak. Fulus. Maafin fulus, manfus sampean. Sampai Nabi ngomong begitu, seandainya saya sudah diutus menjadi Nabi dan Islam sudah ada, saya pun akan ikut dalam perjanjian hilful fudul, karena perjanjian itu efeknya bermanfaat kepada masyarakat. Itu artinya apa Pak? Kesepakatan yang dibikin oleh kumpulan orang yang nanti akibatnya untuk kebaikan itu menjadi hukumnya Allah. Kemudian orang dari Zubair itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Jadi bentuk protesnya, demonya itu naik ke atas gunung mengucapkan syair-syair. Itu kebiasaan orang Arab Bapak Ibu. Kalau dia itu menyenangi sesuatu dia bersyair, membenci sesuatu dia bersyair, nyindir uang pakai syair. Jadi syair itu menjadi trending topik orang Arab waktu itu. Hampir semuanya bisa bersyair. Sampai akhirnya turun Al-Quran itu kepada Rasulullah. Kok indah sekali kalimat Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syair. Akhirnya dibantah oleh Allah turun ayat, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Quran bukan syair dan tidak pantas aku mengajarkan Muhammad itu syair. Karena syair itu adalah sesuatu yang mengandung khoyal atau khayalan. Sampai ada istilah surat yang namanya asy-syu'ara itu penyair-penyair. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Orang yang ahli syair itu adalah orang yang ahli berkhayal. Tiap tahun Bapak Ibu itu ada lomba syair. Ditulis di dalam pelepah kurma, ditempel di Ka'bah. Itu kalau ada orang syair yang top Bapak Ibu. Dulu ada orang syair yang top, nulis syair tentang cinta. Itu kalau ada perempuan baca syair itu Pak, bisa semaput. Saking indahnya syair. Semaput. Delok. Saking puji-pujian terhadap wanita. Engkau adalah rembulan di kegelapan malam. Ya, wajahmu selalu teringat, terngiang-ngiang di mata kakiku. Menurut nyaduk itu Pak.
kelompok semabuk. Ya, termasuk Abu Jahal itu ahli syair. Makanya pernah Rasulullah turun surat Al-Muzammil. Ketika itu Rasulullah ada di Multazam. Multazam itu sekarang Pak kalau dulu ya. Di situ Rasulullah sholat, kemudian membaca surat Al-Muzammil. Abu Jahal ini lewat Pak. Rasulullah itu dibisiki malaikat Jibril, Muhammad, di belakangmu sekarang ada Abu Jahal, keraskan bacaan Quran. Langsung, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dengan prosa yang indah. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Abu Jahal ngomong, "Cina ini aku ini." Jadi ini lagu dari ini. Kok indah sekali syair ini. Saya tidak pernah mendengarkan syair lebih indah dari syair yang dibunyikan oleh Muhammad. Dia cerita kepada orang lain. Tidak mungkin sih bagi Muhammad, tidak mungkin. Tidak ada penyair yang hebat seperti ini. Jadi sebenarnya Abu Jahal itu Pak dari awalnya sudah tahu kalau itu adalah dari Allah. Tidak mungkin dari Muhammad. Muhammad itu tidak entas apa-apa. Kok bisa membaca syair yang indah seperti ini? Tidak mungkin. Jadi Abu Jahal itu sudah ada Pak. Kerentak percaya kalau Rasulullah itu Nabi sudah ada. Ya cuman karena dia tidak kena dengan doanya Rasulullah. Dan Rasulullah itu pernah dibisiki oleh Jibril. Apa pembisikannya? Islam itu nanti akan jaya dengan masuknya dua tokoh ini. Salah satu dari dua tokoh. Satu, Abu Jahal, nama aslinya Abul Hakam bin Hisham, atau Umar bin Khattab, dibisiki. Nabi senang. Kan itu Islam dikuyok-kuyok. Nanti setelah salah satu di antara dua ini ada yang masuk, kamu akan ada yang membela. Islam ada yang membela, tidak dikuyok-kuyok mana. Yaitu Abu Jahal sama Umar. Langsung doa Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulaini bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Langsung doa, diamini para sahabat. Ya Allah, jayakan Islam, muliakan Islam dengan masuknya salah satu. Kok gak lurus? Salah satu di antara dua, Abu Jahal atau Umar. Karena dua-duanya ini orang yang tokoh, hatinya dia cerdas, intelektual dalam saat ini Pak, punya pengaruh. Tapi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla adalah Umar bin Khattab. Jadi walaupun saksit mana Abu Jahal oleh hidayah, tak sido Bapak. Isami, was niat nang masjid itu niat terus. Karena tidak sampai. Aku menayang ngaji ini, menayang gak ngaji, menayang. Sampai 3 tahun gak ngaji. Enten masjid itu imamnya oyo-oyoan Pak, rebutan tadi imam. Biasanya nih rebutan tadi imam itu bacaannya katanya bagus, ya. Tapi rebutan, tapi saya rebutan itu tuwek-tuwek bisa. Wis tuwek-tuwek bacaannya kalau saya ngapi rebutan. Sing rebutan boten tiyang kali, enten tiyang 5 nggih. Ilang ana kepentingan karo rebutan tadi iman. Karena kalau itu orang itu semakin punya ilmu, semakin bacaannya bagus. Niku tambah wedi Pak Imam niku. Saya sama coba. Sama ngimami kula ten mburi lah. Bingung maca napa. Terus kira apa tak wonce. Tapi enten manfaate gara-gara rebutan imam ngoten niku Pak. Nek maghrib, waktu maghrib, enten sing teko jam 4. Jam 4 sore niku Pak. Wis nyambung tanpa imam iki. Wedi kedisian kancane. Lah sing liyane tekane tetelat didelok. Lho kok wis ana sing imami akhire mulih gak sing tanah masjid. Enten lapor teng kula teng Jaktim niku. Karena apa solusinya? Solusinya adalah takmir harus memberikan keputusan untuk memilih imam. Karena pemilihan imam ini adalah mutlak tanggung jawab takmir. Ini orang imam tidak tepat takmir itu sok.
Takmir itu kadang-kadang gede Pak, tapi ya kadang dosanya gede bisa nih gara-gara. Sehingga dipilihkan sesuai dengan pilihan yang disampaikan Rasulullah. Siapa? Aqra'uhum kitaban, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya dan paling bagus suaranya. Ini sholat jahri. Tapi sudah ini harus dikasih fasilitas. Ya sudah. Sing sepuh-sepuh dikai sholat sing sirri. Jadi sing sholat jahri ini sing ngomong, suaranya kum, supaya semangat jamaahnya. Yang sing tuwek-tuwek dikai sholat duhur kali asar plus sholat jenazah. Jadi eling mati Pak ini, eling mati. Kulo mboten kebagian Pak. Kulo bagian ngiramin apa? Jenengan iki Pak nggih, jenengan sholat jenazah mawon. Kali salat goib ya, nggih. Oh, ngoten nggih pun kula terangi. Jadi tugas salat jenazah Ustaz Muhammad, masyaallah. Cerita tentang bojone. Alhamdulillah buat oleh tugas ke masjid jadi imam. Waduh Pak, aku bangga Pak tadi bojoku Pak. Bojone imam. Bagian salat apa Pak? Jenazah. Loh. Ya lumayan tuh 15. Yang temani kebahagiaan imam sholat istisqa, sholat dalutan. Wah, kayak bagian sholat istisqa itu. Jadi ini udah terus nih, bukan sholat. Setahun nganggur dan dari imami. Yang temani. Enggak ngerti aku mau ngawam nggih. Jaluk bagian nek kula napa Pak? Sampeyan kula badai salat sunah mawon nggih. Terus ini salat sunah apa sih tak imami? Kok beli ayo dhewe-dhewe, badi ya dhewe-dhewe. Suatu ketika ada Zubair bin Abdul Muthalib lewat di dekatnya. Mengapa ada orang yang tertinggal? Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul dan menghampiri Al-Aswa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengan dia. Jadi kesepakatan Hilful Fudul itu dibikin karena sudah ada pelanggaran. Bapak Ibu, menungsonya enggak ada isinya ini gitu. Isine sirah ini lah beda-beda, karep ini beda-beda. Pulau karep niki dengan karep niku. Makanya ada satu perintah Al-Quran yang disebut dengan musyawarah. Fasyawirhum fil amr. Perintah musyawarah niki roh kehidupan. Makanya pulau panjenengan, ayo biasakan diskusi, ayo biasakan musyawarah, rapat. Nah rapat itu identik dengan kumpul-kumpul. Ya baca enak, ayo kumpul di sini, nang warkop, kan ngopi. Lalu kebetulan rapat itu Pak, sing saing ya kan daharan. Rapat nggak ada makanan gitu. Karena makanan itu kan pelengkap untuk kumpul-kumpul. Gini apa? Ini kumpul-kumpul nggak ada makanan gitu, mungkin Pak. Jadi biasakan, sekecil apapun rapat. Nah orang kalau sudah mau rapat, itu artinya hatinya lapang. Siapa yang hatinya lapang, dia orang yang senang mendengarkan pendapat orang lain. Nek tiyang niku pun remen ngrungokno pendapat wong, niku tandane wong apik. Soale wong elek niku Pak, sak lawase mboten ngrungokno pendapat wong. Pokoke butuh pendapat tok sing digawe. Nek sampeyan duwe kanca kaya ngoten nggih, musibah. Gelem dirungokno Pak gelem ngrungokno. Terutama bojo. Niku sering diajak rapat. Kula jamin sampean rapat kali bojo, enggak kira menang. Mesti sing menang wong wedok. Soale nek mriki sing maksa, nggih diancam. Wis gak gelem aku. Akhire kalah terus. Kula nggih sering rapat Ustaz, mulai manten rapat Ustaz bojo kula. Sampai anak kula 5 nih, gak tau menang rapat kula nih.
Jadi pendapat kalau nggak tahu digawe. Sebab apa Pak Bu? Wong lanang itu bisa mengikuti nama mawon nek wong wedok dereng saged. Makanya kalau dahar misalnya ulang pisan melejak keluarga ini medal dari warung lah supaya enten refreshing itu lah kembali kepada penyegaran. Itu mesti kula tari rapat di sini. Bojo kula niku sok takon. Ya apa enake mangan apa? Pakai pendapat. Iso. Terus gak usah mangan kiai. Lah nek mangan kiai apa takon aku pendapatku. Akhirnya melok ngono. Melok selera mriku. Untung nek kula niki Pak, nek panganan gak pede-pede. Jadi mriku kepengin mangan apa mesti saged kula. Nek kula mriku dereng saged ndelok kula. Sing kula syukuri ten murid niku mangan apa mau donya. Mulai dijak wong mangan gak tau nolak. Monggo samjak kula. Kula iki balak dijual itu yang tok. Atau sing ngejak kula nanti yang kenderan, yang ngampel ngejak kula. Situ tak tau ngejak. Napa wong sememi. Iki curhat model wong nggih. Wong warung sampeyan akeh lho, tak tahu dijak nang warung. Kok sak kenal bebek ning ajeng gak tahu belas. Di sana kula mboten gelem. Padahal kula gelem kula dijak. Nggih. Iki ngaji apa sing kira? Kalau balas padokan. Insya Allah Kamis depan kita akan mulai bercerita tentang bagaimana Rasulullah menggembala kambing sampai akhirnya Rasulullah ditarik menjadi karyawan Ibunda Khadijah sampai akhirnya Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah. Tunggu tanggal mainnya, ceritanya akan semakin seru insya Allah. Niki ayamul ben kita nggih. Kamis, Jumat, Sabtu. Nek mboten koper nggih Jumat, Sabtu, Minggu. Nek mboten koper nggih Minggu, Senin, Selasa. Jadi ayamul bid itu ada 3 pilihan. 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 atau 15, 16, 17. Sing paling apik ini 13, 14, 15. Nek geser setunggal malih aksana wae. Misalnya 17, monggo, kok gak sampe tanggal 20. Kalau pilih sing awal saged ya, saged. Sing tengah saged, sing akhir saged. Nek mboten poso ya aja takon. Wong ape gak poso ya takon ibu kan karo-karo. Dadi iki nyambung Bapak Ibu. Kamis, Jumat, Sabtu. Nek kepengin nyambung malih Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Mumpung ngalah barokah dan bulan Rajab dan nanti bulan Sya'ban. Sya'ban malah Rasulullah full puasa 1 bulan untuk mempersiapkan fisik, lambung, perut. Wong poso itu dibuat siap itu banyak masalah Bapak ya. Makanya disebut al-istidad fi Rajab, disebut bulan Rajab adalah bulan istidad. Sehingga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau Rajab dan Sya'ban fisik sudah terkondisi, Ramadannya pasti akan enak, nikmat. Matur nuwun Ibu kita atas keterangan sing manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itu.